Halo teman-teman semua, kenalin nama gue David Noah, CEO dan founder dari Fortis Holdings, sebuah perusahaan edukasi, konsultasi, and private investment firm. Gue memulai perjalanan karir gue itu 10 tahun yang lalu, cuma dengan modal 100.000 hasil dari angpau. Gue pakai buat jualan nugget dan snacks di sekolah. Fast forward 10 tahun kemudian, di hari ini umur 25 tahun, total semua valuasi bisnis dan investment gue lebih dari 100 miliar. Dan kalau gue bisa balik ke umur 17, waktu dulu masih awal merintis, ini yang bakal gue omongin ke dia untuk bisa sampai ke level gue sekarang. Dan buat lu semua yang nonton video ini, mungkin lu bisa 10 kali lipat lebih cepat untuk bisa nyampe ke titik gue hari ini kalau ikutin semua hal yang ada di video ini. Jadi buat anak-anak di bawah 20 tahun atau mungkin di early 20-an, tonton baik-baik video ini sampai habis. Karena bisa jadi video ini akan ngerubah hidup kalian. Dan kalian akan jadi orang yang kaya luar biasa setelah kalian tonton dan praktekin semua ilmu di video ini. Ketika lu umur 20-an, kegagalan bukanlah penghambat untuk mencapai kesuksesan. Kebalikannya, kegagalan seringkali menjadi data dan titik lompatan untuk menuju kesuksesan kita dengan lebih cepat. Kalian nggak mungkin temuin satu orang kaya, satu orang sukses yang seumur hidupnya nggak pernah ada cerita gagal. Dan di umur 20-an, kita masih punya waktu, tenaga, kita nggak punya tanggungan. Di fase hidup inilah, kita harus berusaha sekeras mungkin dan ambil resiko sebanyak-banyaknya. Karena kalau fase-fase 20-an ini kelewat dan kita nggak ambil resiko, kita nggak mungkin bisa ambil resiko di umur 30-an, di mana kita sudah menikah, punya anak, dan punya banyak tanggungan. So today, di umur 20-an, this is the best time of your life. Dan lo harus pergunakan waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin. Sebelum gue ada di fase hidup kayak sekarang, gue udah cobain mungkin 7-10 bisnis, dan kebanyakan gagalnya. Tapi semua kegagalan itu jadi nggak penting ketika gue akhirnya menemukan satu bisnis, satu bidang, yaitu industri finance, di mana satu kesuksesan besar gue di industri ini, itu mengkompensasi semua kegagalan gue di 10 bisnis lainnya. Tapi apakah gue menyesal gagal di 10 bisnis sebelumnya? Jawabannya sama sekali enggak. Karena disitulah tempat gue belajar banyak, tempat gue dapat banyak pengalaman. Dan dari semua pembelajaran, pengalaman dari kegagalan sebelumnya, itu menjadi data buat gue bisa ngambil keputusan lebih baik. Dan ujungnya, gue bisa jadi lebih cepat untuk mencapai kesuksesan. Di umur 20-an, aset terbesar anak muda itu bukanlah saham, kripto, ataupun bisnis, tapi waktu. Even kalau lu gagal 10 kali, lu masih punya banyak waktu untuk coba 11 kali lagi. Dan bisa jadi kesuksesan lo dari percobaan ke-11. So take that risk. Jangan pernah jadi orang penakut. Kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. Sebelumnya, gue ngomong di umur 20-an, harus belajar sebanyak-banyaknya. Tapi pasti kalian bingung, apa yang harus dipelajarin di umur 20-an? Kalau yang dulu gue lakuin, gue pakai seluruh waktu, tenaga, dan uang gue untuk pelajarin yang namanya high income skills. Intinya adalah gimana cara gue bisa punya skill yang ngehasilin gue 100 juta per bulan dulu. Oh iya, buat anak muda, jangan terlalu fokus ke 1M pertama. Tapi fokuslah dulu ke bangun cash flow bulanan minimal 100 juta per bulan. Ada banyak high income skills di dunia ini, tapi mungkin beberapa yang lewat di kepala gua adalah sales, marketing, big data, tech and AI, investing, programming, dan masih banyak lagi. Contoh paling simple, kalau lu jadi orang yang sangat jago jualan, lu pasti bakal punya income yang sustain dan bisa meningkat setiap tahunnya. Income-nya nggak akan pernah stagnan. Karena semakin jago lu jualan, semakin banyak barang yang bisa dijual, otomatis pemasukan setiap bulannya itu pasti akan meningkat. Pilih dan pelajarilah skill yang membuat lu bisa dihargain dan dapat hasil lebih banyak seiring dengan berkembangnya pengetahuan, pengalaman, dan kualitas daripada ilmu dan skill yang lu punya. Salah satu skill terpenting yang harus lu punya dalam proses membangun kekayaan, apalagi untuk dapetin 1M pertama, yaitu adalah skill menunda kesenangan atau delaying gratification. Akan ada masanya nanti ketika lu udah punya puluhan, ratusan miliar, lu bisa menikmati tinggal di rumah besar, punya mobil mewah, punya mobil sport. Tapi di fase awal membangun karir, yang harus lu fokuskan bukanlah nominal uangnya, melainkan lu menjadi sponge yang menyerap ilmu secepat mungkin, jadi manusia yang lebih baik secepat mungkin. Jadi di umur 20-an, bekerjalah dengan orang yang lu kagumin. Carilah mentor yang lu pengen hidupnya seperti mereka. Do you know who I am? You're Alvin Long. You're a chef, you're an engineer, you're living my dream. Daripada fokus membangun kekayaan, di umur 20-an, fokuslah untuk bangun kapasitas, integritas, dan juga network yang luas.
Karena ketika lu punya value dan dipercaya orang, uang nggak perlu dicari, akan datang dengan sendirinya. Bermainlah di game jangka panjang dan bekerjalah dengan orang-orang yang lu suka. Karena satu-satunya cara untuk jadi kaya adalah dengan ngelakuin kerjaan yang sangat hebat. Dan satu-satunya cara untuk ngelakuin kerjaan yang sangat hebat adalah dengan mencintai apa yang lu lakukan dan bersama orang-orang yang lu suka. Let compound interest do its magic. Dan jangan kaget kalau di masa depan, uang akan ngejar-ngejar lu setiap hari. Ada 3 skill yang kalau lu bisa punya tiga-tiganya, percayalah, seumur hidup lu nggak akan pernah hidup susah lagi. Skill yang pertama adalah learn how to build, learn how to create value. Lu harus belajar bagaimana caranya menciptakan sebuah produk atau jasa dan bagaimana produk dan jasa lu ini menjadi nilai di kehidupan orang lain. Jangan pernah bekerja dengan menukarkan waktu untuk uang, tapi tukarlah value, kebermanfaatan, nilai yang lu punya untuk uang. Karena kalau menukarkan waktu untuk uang, dalam 1 hari ada batas maksimal waktu. Tapi kalau kita menukarkan value untuk uang, value itu unlimited, nggak ada batasnya. Ketika lu sudah bisa menciptakan sebuah produk atau jasa yang memang layak untuk dijual dan membantu hidup banyak orang, step berikutnya adalah learn how to sell dan membiarkan orang membayar produk yang lu punya. Mau lu punya produk paling bagus, paling baik satu dunia ini, kalau nggak ada orang yang mau beli produk lu, percuma juga, lu akan selamanya miskin dan nggak punya uang. Jadi setelah lu punya value, step berikutnya adalah belajar bagaimana caranya menciptakan perceived value. Kalian pasti pernah dengar quotes, price is what you pay, value is what you get. Dan perceived value inilah yang membuat kalian bisa menjual produk atau jasa kalian dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimana cara paling efektif untuk menjual? Sebenarnya sangat simple. Selesaikan masalah untuk orang lain. Dan saran gua, kalau kalian pengen cepat dihargain dengan harga yang lebih mahal, jualah barang atau jasa kalian ke orang-orang kaya. Ketika menjual ke orang kaya, ingatlah beberapa hal ini. Kalau produk lu bikin mereka tambah kaya, tambah tenang, tambah aman, tambah nyaman, tambah cepat, orang-orang kaya pasti pengen beli produk kita. Jangan pernah bersaing dengan perang harga, melainkan selalulah bersaing dengan perang kualitas. Dan yang ketiga, setelah lu ngerti how to build, how to sell, you need to learn how to invest and grow your money through capital investment. Bunga berbunga adalah keajaiban yang nyata. Ketika lo sudah punya sangat banyak uang, mendapatkan 1 miliar itu hal yang sepele. Karena dengan punya 10 miliar, dapat 10% return, itu udah 1 miliar. Jadi di masa depan, investment akan jadi cloningan diri kita. Kita kerja, uang juga kerja lebih keras. Dan dengan investasi, kekayaan kita bukannya bergerak secara linear, melainkan tumbuh dengan eksponensial. Semua hal yang gue sampaikan barusan adalah skill dan principles yang timeless. Semua orang kaya pasti punya hal ini, dan semua orang yang akan kaya 100 tahun ke depan juga pasti akan punya dan praktekin semua ilmu yang gue sampaikan di video ini. The last but not least, setelah kalian praktekin semua ilmu dan pengalaman yang gue sampaikan di video ini, dapetin 1 miliar, bahkan 10 miliar pertama, bukanlah hal yang mustahil. Tapi gue harap ketika kalian sudah menjadi orang yang sangat kaya, punya uang puluhan, ratusan miliar, please be humble. Dunia ini adalah tempat yang sangat luas. It is a big world. Kita itu sebenarnya masih nggak ada apa-apanya. Selalu ada langit di atas langit. Untuk menutup video ini, gue pengen kasih beberapa advice yang menurut gue sangat bermanfaat. Teruslah belajar, teruslah experimenting, teruslah exploring, teruslah ambil resiko. Stay hungry and stay foolish. Go, kejar mimpi lu. I'll see you in the next video. Salam cuan.